manusia terhadap barang dan jasa yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidupnya. Nah, kalau kebutuhan ini nggak terpenuhi, bisa jadi dapat mengganggu kehidupan manusia. Masalahnya, nggak semua kebutuhan itu bisa dipenuhi, karena alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Nah, selain itu, kebutuhan juga ada jenis-jenisnya loh. Apa aja sih? Yuk, ikutin terus. Berdasarkan intensitasnya, kebutuhan ada kebutuhan primer. Kebutuhan ini harus dipenuhi dan biasanya disebut kebutuhan pokok. Contohnya ada pangan, terus ada sandang, dan yang terakhir yaitu papan. Kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan ini muncul setelah kebutuhan pokok terpenuhi. Contohnya itu seperti kendaraan, lalu barang elektronik seperti laptop. Kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan ini dapat terpenuhi jika kebutuhan pertama dan kedua terpenuhi. Contohnya nih, ada kendaraan mewah, terus bisa juga tas mewah. Yang kedua, kebutuhan berdasarkan sifatnya. Ada kebutuhan jasmani dan ada kebutuhan rohani. Kalau kebutuhan jasmani, kebutuhan yang diperlukan untuk fisik manusia agar hidup layak. Contohnya seperti makanan, terus pakaian. Nah, kalau kebutuhan rohani itu, kebutuhan yang diperlukan untuk jiwa manusia agar merasa senang, aman, dan nyaman. Seperti kita saat beribadah, terus saat kita mendapatkan kasih sayang, dan juga rekreasi. Kebutuhan yang ketiga berdasarkan waktu. Kebutuhan sekarang bersifat mendesak atau harus segera dipenuhi sekarang juga. Contohnya nih, obat bagi orang yang sakit, terus jasa pemadam kebakaran. Kalau kebutuhan yang akan datang, kebutuhannya ini sudah direncanakan sejak sekarang untuk masa depan. Contohnya seperti asuransi dan tabungan. Yang keempat, ada kebutuhan berdasarkan subjek ya. Kebutuhan individu ini pemuasan kebutuhannya secara perseorangan. Misalnya alat tulis untuk pelajar, terus jala untuk nelayan, dan pupuk untuk petani. Kalau kebutuhan umum, pemuasan kebutuhannya ini untuk masyarakat umum, seperti pasar dan taman kota. Berikutnya, kebutuhan berdasarkan wujudnya. Ada kebutuhan konkret yang kebutuhannya ini ada wujudnya, seperti makanan, terus pakaian. Kalau kebutuhan abstrak, kebutuhan ini nggak ada wujudnya, seperti rasa aman, terus bisa juga kepedulian sosial. Berdasarkan cara perolehannya, ada benda bebas yang tersedia di alam dalam jumlah yang gak terbatas dan perolehannya pun tanpa pengorbanan, seperti air sungai dan sinar matahari. Kalau benda ekonomis, benda yang terbatas ketersediaannya dan perolehannya itu dengan pengorbanan, seperti emas, terus air kemasan mineral, dan makanan. Yang kedua, berdasarkan penggunaannya. Ada benda produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang lain, seperti mesin penggiling kopi, terus mesin fotokopi. Lalu kalau benda konsumsi, barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti makanan dan buku. Berikutnya, benda berdasarkan hubungannya dengan benda lain. Nah, barang substitusi merupakan barang yang bersifat menggantikan, seperti lilin bisa menggantikan lampu, terus jagung yang bisa menggantikan beras, dan sendal yang bisa menggantikan sepatu. Kalau barang komplementer ini barang yang saling melengkapi, seperti jarum dan benang, lalu tinta dan pulpen. Keempat, benda berdasarkan jaminannya. Ada benda bergerak yang dapat dipindah-pindahkan dan juga bisa dijadikan jaminan, seperti perhiasan dan handphone. Lalu benda tak bergerak, benda yang tidak dapat dipindah-pindah, tapi bisa dijadikan jaminan, seperti tanah, terus rumah. Nah, yang kelima, benda berdasarkan proses pengolahannya. Ada barang mentah yang belum mengalami proses produksi, barang setengah jadi, barang yang sudah mengalami proses produksi tapi belum siap pakai, barang jadi, barang yang sudah siap pakai. Contohnya nih, seperti awalnya dari kapas, terus menjadi benang, lalu akhirnya menjadi kain.
Yang keenam, ada benda berdasarkan cara penggunaannya. Ada benda pribadi yang dimilikin dan digunain sama perseorangan. Contohnya kayak handphone, terus bisa juga seperti kendaraan. Kalau benda publik atau barang publik, benda yang digunakan untuk publik, seperti rumah sakit, terus sekolah, bisa juga jalan raya. Berikutnya, benda berdasarkan bentuk dan sifatnya. Barang tetap bersifat tetap dan tahan lama, seperti gedung dan kendaraan. Berikutnya, barang bergerak. Barang ini bersifat tidak tetap dan masa pakainya itu sebentar, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga bahan bakar. Yang terakhir, benda berdasarkan kualitasnya. Ada barang superior yang memiliki kualitas tinggi seperti mobil mewah, lalu gaun mewah. Terus, kalau barang inferior, ini barangnya kualitasnya rendah, seperti barang bekas, terus barang tiruan. Kalau barang normal, itu barang yang kualitasnya sedang atau biasa aja, seperti handphone dan laptop.